Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, melanjutkan materi kita di sesi yang berikutnya, yakni sesi yang ke-9. Materi yang kita bahas masih seputar iman kepada qada dan qadar. Sebelum lebih jauh kita membahas mengenai iman kepada qada dan qadar, mari kita awali kegiatan kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Quran surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Pun demikian di dalam Quran, di dalam hadis riwayat Muslim, di sana dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jiz. Artinya, bersungguh-sungguhlah pada perkara-perkara yang bermanfaat bagimu. Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan janganlah kamu bersikap lemah. Bersikap optimis dan bertawakal. Manusia wajib berusaha sebelum pasrah kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takdir sebagaimana dijelaskan adalah takaran, ukuran, ketetapan, dan peraturan perundang-undangan yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia diberikan kesempatan melalui takdir mu'allaq untuk memilih dan mengubah peluang hidupnya, dan Allah memberikan bekal atau potensi untuk merubahnya. Berkenaan dengan sikap di atas, implementasi iman kepada qada dan qadar adalah ada 3 hal penting yang bisa dan harus dilakukan manusia untuk memberikan perubahan di dalam hidupnya. Pertama adalah optimis, yakni seorang yang selalu berpengharapan baik dalam menghadapi segala hal maupun persoalan. Beberapa karakter orang yang memiliki sikap optimis. Yang pertama, berpikiran positif. Kedua, berprasangka baik. 3, semangat berusaha. Dan 4, menggunakan kesempatan. Yang kedua adalah ikhtiar. Ikhtiar adalah berusaha seorang hamba dalam memperoleh sesuatu yang ingin dicapainya. Umumnya
Seseorang yang sedang berikhtiar memiliki target dalam pekerjaan yang dilakukan demi meraih keberhasilan dan juga kesuksesan. Cara atau usaha yang bisa ditempuh, pertama adalah menguasai bidang usaha yang dijalaninya. Kedua, berusaha dengan sungguh-sungguh. Tiga, melandasi niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Berdoa dan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 adalah tawakal. Artinya berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghadapi atau menunggu hasil suatu pekerjaan atau menanti akibat dari suatu keadaan. Ciri-ciri orang yang bertawakal, pertama adalah mujahadah, artinya bersungguh-sungguh. Yang kedua adalah bersyukur. Yang ketiga adalah bersabar. Dan yang keempat adalah introspeksi diri atau muhasabah. Dari materi yang sudah disampaikan di atas mengenai implementasi iman kepada qada dan qadar, bahwa Allah akan memberikan perubahan kepada manusia dengan 3 hal. Yang pertama adalah optimis, yang kedua adalah ikhtiar, yang ketiga adalah tawakal. Di penghujung materi ini disampaikan bahwa kewajiban manusia adalah berusaha dan berupaya untuk menentukan jalan hidupnya dengan potensi yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Potensi yang dimaksud adalah pendengaran, penglihatan, dan hati. Manusia yang sukses dunia dan akhirat adalah mereka yang mampu mengelola potensi tersebut sesuai dengan ketentuan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian materi yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Semoga memberikan manfaat buat kita semuanya. Kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.